yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Maha Kuasa, Engkau yang memberikan izin keberkahan pada hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan pembukaan MPLS walaupun lewat daring. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami semua, beserta anak-anakku, para orang tua siswa yang mengikuti MPLS pada hari ini, sehingga dapat mengikuti dengan seksama, memahami apa yang disampaikan oleh kepala sekolah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz atas doanya. Dan selanjutnya sambutan kepala sekolah sekaligus membuka pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2021-2022. Dengan ini dipersilakan. Yang saya hormati para orang tua siswa yang berhasil lolos di SMP Makassar. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SPNFD di Makassar. Saya hormati Bapak Ibu guru sama dengan Bapak Ibu guru wali kelas, Bapak Ibu pegawai SPNFD di Makassar, serta anakku yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena balik tadi bukan pagi sehingga kita bisa melakukan tas dan lain karena kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan dan kita diberi waktu yang luang sehingga kita dapat sama-sama melakukan tas pagi. Salawat dan taslim kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah sebagai nabi terakhir atau sebagai peletak dasar peradaban di muka bumi. Para orang tua yang saya hormati serta anak-anak sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat pada Ananda semua dari kurang lebih 1.000 orang pendaftar, hanya Ananda lah yang berhasil lolos di SMP Negeri 5 Makassar, sekolah yang mengutamakan integritas dalam pelayanan pendidikan. Bapak Ibu orang tua, anakku sekalian yang saya cintai serta Bapak Ibu guru yang sama-sama saya hormati. Ya terasa hari ini adalah hari pertama di tahun pelajaran 2021-2022 yang bertepatan dengan 12 Juli yang juga bertepatan dengan pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang insya Allah akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari, yaitu tanggal 12, 13, dan 14 Juli insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, di kegiatan MPLS ini intinya adalah memperkenalkan kepada para anak-anak kita, kepada anak-anakku sekalian, seperti apa kondisi yang Anda akan hadapi ketika masuk ke jenjang
sekolah menengah pertama. Di sekolah dasar kemarin tentu dunianya lain. Dan hari ini ketika Ananda juga mulai melakukan proses di sekolah menengah pertama, itu pasti juga situasinya lain. Khusus untuk kegiatan MPLS yang dimulai hari ini dan insya Allah akan berakhir tanggal 12 Juli, ada beberapa kegiatan di sana yang harus Ananda akan dapatkan secara bersama. Yang kegiatan ini selalu menjadi agenda rutin setiap tahun, mana sebelum peserta didik memasuki lingkungan baru, khususnya di lingkungan sekolah menengah pertama, itu akan diadakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, sama dengan hari ini, yang biasanya pelaksanaannya tatap muka, bisa yang sekali saat ini dilaksanakan secara daring. Hal itu karena pandemi COVID-19 hari ini sudah mengharuskan kita melakukan kegiatan secara daring. Tapi kami berharap walaupun kegiatannya secara daring, itu tidak akan mengurangi hikmah ataupun makna dari kegiatan MPLS kita. Pada para orang tua siswa yang saya hormati serta anak sekalian yang saya cintai, insya Allah kegiatan kita dimulai hari ini itu Nanda semua akan mendapatkan materi terkait dengan kesadaran berbangsa bernegara, kemudian alat kurikulum, kemudian wawasan kegiatan Mandala, kemudian motivasi belajar di masa pandemi yang termasuk dampak penggunaan narkotika, karakter dan organisasi atau struktur yang ada di sekolah. Keseluruhan materi itu insya Allah akan Anda dapatkan selama kurang lebih 3 hari, dan khusus untuk ekskul itu Anda akan diperkenalkan jenis organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di SMP 5 Makassar, dan bukan tidak mungkin ada di antara Anda yang tertarik untuk mengikuti kegiatan itu, dan harapannya juga kepada semua siswa bisa ikut di salah satu kegiatan. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa hari ini Ananda mulai mengikuti pembelajaran SMP, sehingga seyogyanya hari ini juga Ananda itu harusnya menggunakan pakaian seragam SMP. Tapi apa boleh buat, karena masalah pandemi pada saat ini sehingga Ananda harus menggunakan dan masih menggunakan pakaian yang digunakan zaman. Harapan kami selama mengikuti proses pembelajaran nanti depan, Ananda semua bisa menggunakan kostum atau pakaian sekolah yang digunakan di SMP di Makassar. Dan untuk saat ini karena belum ada Ananda yang memiliki baju SMP yang bagaimana digunakan di SMP 5, hingga hari ini Ananda diperkenankan untuk menggunakan baju SD-nya yang pakai. Demikian pula di pertemuan-pertemuan berikut, harapannya pada semua siswa lewat pendampingan orang tua untuk tetap menggunakan pakaian sekolah setiap proses. Yang selanjutnya nanti akan disampaikan banyak terkait BLSI, pakai dari Wakas 10, kemudian siswa, umat sarana, dan juga sebentar Ananda akan dipertemukan dengan Bapak Ibu wali kelas tapi selama kurang lebih 1 tahun, yang insya Allah
akan mendampingi Ananda, membimbing Ananda ada masalah di sekolah sampai ke kualitas. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Dan yang paling terakhir, insya Allah besok itu Ananda dan kita semua akan mengikuti pembukaan MPLS Kota Makassar yang insya Allah akan dihadiri oleh Wali Kota Makassar secara daring juga. Dan kepada Ananda diharapkan menggunakan khusus untuk Ananda yang laki-laki dan perempuan itu menggunakan kopiah, dan kepada Ananda yang beragama Islam perempuan itu menggunakan tudung berwarna putih. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan dan kita bisa mengikuti kegiatan MPLS selama 2 bahan. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Apabila kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan lingkungan sekolah unit SMP Negeri 5 Makassar akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 5 Makassar atas sambutan dan membuka acara pelaksanaan MPLS ini. Dan selanjutnya perkenalan para Wakasek SMP Negeri 5 Makassar. Jadi di sebelah kanan saya ini ada beberapa Wakasek di sekolah kita ini. Jadi yang pertama saya dulu. Nama saya adalah Diklandus Arifin Said, jabatan Wakasek Humas, dan tugas saya di sini yaitu mengajarkan studi bahasa Indonesia di kelas 9. Dan saya ucapkan selamat kepada Ananda yang telah berhasil bergabung di SMP Negeri 5 Makassar. Dan Bapak titip pesan, ukirlah prestasi Anda semaksimal mungkin di sekolah ini dan raihlah cita-cita Ananda melalui tingkatan SMP Negeri 5 Makassar. Terima kasih dan saya persilakan kepada Wakasek Kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia SPD dan saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan juga mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan merupakan program berkaitan dengan kegiatan siswa dalam mengembangkan karakter dan potensi melalui kekondisian dan pembiasaan. Pembiasaan dilakukan dengan menerapkan berbagai aturan sekolah yang berpihak pada pengembangan kedisiplinan. Adapun pembiasaan dalam program tersebut adalah pembiasaan religius, kegiatan sapa pagi, gerakan literasi, pembinaan siswa eskul, pembentukan karakter kedisiplinan, nasionalisme, serta mewujudkan siswa dalam berprestasi akademik maupun non-akademik, sehingga program kesiswaan mewujudkan akan menyebabkan siswa berkarakter, jujur, dan berinovasi. Saya ucapkan selamat kepada Ananda yang telah berhasil masuk di SMP Negeri 5 Makassar dan selamat bergabung di OSIS SMP Negeri Makassar. Berarti serta-merta Ananda juga menjadi anggota OSIS SMP Negeri 5 Makassar. Dan tidak lupa, setiap selama masa pandemik ini, Ananda tetap ikuti aturan tata tertib yang ada di SMP Negeri 5 Makassar, baik mulai dari rambut, nampaknya sampai ujung kaki. Kemudian, dan tak lupa selalu Ibu sampaikan jaga kesehatan. Sekali lagi selamat bergabung di SMP Negeri 5 Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya silakan
kepada Ibu selaku Wakasek Sarana dengan ini dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 5 Makassar, yang saya hormati para orang tua siswa SMP Negeri 5 Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMP Negeri 5 Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Makassar, yang saya cintai dan saya banggakan adalah anak-anak kami siswa SMP Negeri 5 Makassar. Perkenalkan, nama saya Hanawiyah selaku Wakasek Sarana dan Prasarana dan mengajarkan IPS dan mengajar IPS di kelas 3. Dalam hal sarana dan prasarana, saya ingin sampaikan kepada anak-anakku semua bahwa yang perlu kita perhatikan di sini adalah apapun yang ada di sekolah kita ini, kita harus merasa bahwa itu adalah milik kita. Jangan kita beranggapan bahwa bukan saya punya, hanya di sekolah itu tersimpan, tetapi itu kita harus merasa bahwa itu adalah milik kita. Jadi harus ada perasaan memiliki di sini. Jadi jika sekiranya nanti anakku sudah tetap muka, sudah berada di sekolah, semua fasilitas yang ada di sekolah kita harus jaga bersama. Jika sekiranya anak-anakku ada yang merusak, berarti di sini pasti kita harus memperbaiki. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ada sanksi, bukan. Tetapi apabila ada kerusakan di sekolah kita atau kita yang merusak, berarti kita harus mengganti. Karena itu adalah rasa kita memiliki. Jadi kita harus memperbaiki. Hanya itu yang saya perlu sampaikan kepada anak-anakku semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Wakasek Kurikulum. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Makassar, rekan-rekan Wakasek, yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa atau wali siswa, yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Makassar. Perkenalkan, saya Ibu Agustini SPD sebagai Wakasek Kurikulum SMP Negeri 5 tahun pelajaran 2021-2022. Selain sebagai Wakasek Kurikulum, saya mengajar di kelas 9 mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, kurikulum SMP Negeri 5 pada tahun pelajaran ini masih tetap menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Ya, adapun pengembangannya berdasarkan prinsip bahwa peserta didik itu memiliki potensial untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, berpikir mandiri dan berbudi pekerti yang luhur. Oleh karenanya, seperti hanya di SMP yang lain, kita juga di sini itu penilaiannya ada 3 hal, ada 3 aspek, ya, bukan hanya pengetahuan, tetapi juga
ada penilaian keterampilan dan juga yang paling utama adalah penilaian sikap. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi, penilaiannya itu bukan cuma pengetahuan, tetapi juga keterampilan, dan yang paling utama adalah penilaian sikap. Ya, jadi sikap yang harus anak-anak miliki itu harus semua mata pelajaran harus sikapnya baik. Tidak boleh ada satu mata pelajaran yang sikapnya kurang. Ya, jadi sikapnya betul-betul diperbaiki, diperhatikan kepada Bapak dan Ibu guru, dan juga sikapnya kepada teman-teman semua. Ya, sehubungan dengan pengetahuannya, tentunya tugas-tugasnya harus dilaksanakan, harus dikerjakan dengan baik. Di mana saat ini ya kita masih melaksanakan pembelajaran daring. Jadi nanti tugas-tugasnya akan diberikan secara daring. Anak-anakku yang kebetulan tidak punya fasilitas, tidak memiliki handphone, itu kami berikan kesempatan untuk datang ke sekolah, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan, ya harus memakai masker, jaga jarak. Silahkan datang ke sekolah nak, bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas handphone. Jadi tidak ada lagi alasan, tidak ada handphonenya, tidak kumpul tugas. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Di samping itu juga guru-guru di sini itu ada 56 orang semuanya, nak. Ya, ada 56 orang semuanya, semua guru kelas 9, guru kelas 8, dan juga guru kelas 7. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat datang, selamat bergabung di SMP Negeri 5. Mudah-mudahan dapat menjadi siswa yang berprestasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Wakasek, jadi Wakasek Kesiswaan, Sarana, dan Kurikulum atas perkenalannya kepada siswa kita. Dan saya mohon kepada Ananda tolong aktifkan itu videonya, tolong aktifkan videonya. Karena dilihat di sini Anda tidak aktif videonya. Tolong diaktifkan videonya dulu. Semua aktifkan videonya. Karena tidak terbaca di sini, kelihatan tidak aktif. Ya, diaktifkan dulu. Oke, selanjutnya perkenalan para wali kelas 7 SMP Negeri 5 Makassar. Ini saya persilakan Ibu Samsidar ke depan. Ibu Samsidar. Ibu Samsidar. Ibu Mardapia dan Nur Asia Saleh. Duduk pakai saya, tidak ada. Ananda, kalian yang berada di rumah, bahwa di depan yang di layar ini ada 3 wali kelas. Yang pertama adalah wali kelas A1, kemudian A2 kebetulan tidak hadir, berhalangan, kemudian A3 dan A4. Jadi saya serahkan langsung saja kepada wali kelas A1 untuk memperkenalkan dirinya kepada anak walinya. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak yang hebat semuanya. Saya ucapkan selamat bergabung di UPT SPF SMP Negeri 5 Makassar, sekolah yang mengutamakan integritas. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Kadang ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Samsidar SPD, mengajar dan studi PPKN dan juga sebagai wali kelas A1. Asal dari Kabupaten Bone, kemudian tinggal di Antang. Untuk anak-anakku sekalian yang hebat, untuk kegiatan MPLS kita laksanakan secara daring dan dilakukan dan kita masih dalam kondisi pandemi.
dan anak-anak sekalian tetap selalu menjaga kesehatan dan juga jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan. Dan kepada orang tua siswa, kami harap untuk selalu mendampingi putra putri kita di rumah. Dan jangan lupa selalu berdoa. Demikianlah perkenalan saya pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah wali kelas 1. Jadi walaupun lewat daring, Anda sudah bisa lihat wali kelasnya. Begitu cantiknya wali kelasnya. Buka maskernya dulu. Buka. Coba lihat wali kelasnya. Beri jempol, beri tepuk tangan. Selanjutnya, saya persilakan dan A2 tidak hadir berhalangan. Hadir Pak, hadir. Saya langsung saja persilakan wali kelas A2 hadir Pak. A2 hadir Pak. A2 hadir Pak. Silakan. Haji Arti Iya. yang berada di rumah. Ya, silakan. Steering. Baik-baik Bu Haji yang berada di rumah. Muhammad Fikri hadir A2. Maswar hadir A2. Tapi Bu Haji suara tak? Halo. Iya. Suara keras. Ponnya diaktifkan ponnya. Nanti suara tak Bu Haji? Siti Nurjana. Teleponnya itu. Ya. Halo. Ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat. Iya. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Bapak Kepala Sekolah, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Selamat saya ucapkan kepada anak-anakku sekalian, anak-anak hebat yang berhasil bergabung dengan kami di SMP Negeri 5. Semoga saat pembelajaran daring nanti kita bisa belajar dengan baik, bisa bekerja sama, mengerjakan tugas dengan baik, dengan tepat waktu, dan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua siswa, kami juga berharap kerjasamanya selama proses pembelajaran. Saya Ibu Haji Arti Wibowo, guru mata pelajaran IPA terpadu sekaligus wali kelas 7A2. Demikian anak-anak, semoga kerjasama kita di masa pandemi ini bisa berlangsung dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Lagu anak tuh ini toh. Ayo kita tahu. Mau dimakan anu bagi telur. Pak, sama Cerita. Asli kebangkan. Hebat. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung dengan UPT dan dari SMP 5 Makassar, sekolah yang mengutamakan integritas. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Martavia Esos. Saya sebagai guru seni budaya kelas 1. Kemudian asal saya di Sopeng atau Sopeng, Kabupaten Sopeng. Alamat saya Purna Santang, Blok 5 nomor 9. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Dengan pelajaran yang akan berlangsung ini tetap daring atau jarak jauh. Karena kita mengingat bahwa pandemi sekarang masih berlanjut, maka insya Allah mudah-mudahan bulan 9 insya Allah kalau ada ini perubahan, kita mungkin bulan 10 sudah masuk tatap muka. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kemudian untuk anak-anak sekalian, tolong tetap jaga kesehatan dengan tetap memakai masker dan tetap cuci tangan dengan baik. Itu juga untuk orang tua, usahakan di rumah tolong dibantu anaknya dengan keadaan seperti ini karena anak-anak biasa kalau tidak orang tua dia biasa pura-pura bahwa tugas saya sudah masuk dan lain-lain, banyak alasannya. Jadi saya minta orang tua dengan bantuannya supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku yang hebat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana A3? Tepuk tangan dulu A3. Tepuk tangan, mana tepuk tangannya A3? Oh. Lihatlah, inilah wali kelas tanah. Ya, di A3 ini wali kelas tanah. Namanya Ibu Martavia. Ya. Bukan dulu maskernya, Bu, supaya dilihat. Oh, cantik, Pak. Alhamdulillah cantik. Nah, baiklah, selanjutnya yang merasa dirinya A4. Ini wali kelasnya. Dengan ini dipersilakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan selamat bergabung di UPT SPF SMP Negeri 5 Makassar, sekolah yang mengutamakan integritas. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Betranda Andi Nurhasya Saleh, mengajar bidang studi Bahasa Indonesia di kelas 7. Asal Bone, alamat Kidung 10, Tapa 4, nomor 33, Kelurahan Rapucini. Untuk anak-anakku yang hebat, kegiatan MPLS kali ini lewat daring. Dalam masa kondisi pandemi, seharusnya tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan dimanapun Anda berada atau dimanapun kalian berada. Doa Ibu setiap saat sebagai wali kelas A4 yang mengajar, yang mengajar bahasa Indonesia di kelas 7. Jadi nggak baik-baik Nana, tatap mataku dan tatap mukaku. Baiklah, selanjutnya saya silakan kembali Halimah ya. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak A4. Tepuk tangannya A4 dulu. Mana? Mana tepuk tangannya A4? Kita lihat ini wali kelasmu ini. Ya. Jadi segala urusan tentang proses pembelajaran itu ada sama wali kelasnya. Ya, nah ya. Oke. Ibu-ibu, terima kasih. Saya persilakan dulu dari wali kelas A5, A6, A7. Bisa ambil kursinya dulu. Bisa dulu. Silakan. Silakan, Pak. Ya, alhamdulillah di layar monitor Ananda saya sudah lihat ada wali kelas dari A5, A6, dan A7 yang ganteng dan yang cantik-cantik. Nah, alhamdulillah saya persilakan dulu langsung saja ke wali kelas A5. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabaruddin Darman SPD. Pada tahun ini saya diberi wewenang untuk menjabat sebagai wali kelas A5. Untuk anak-anak sekalian, saya ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 5 Makassar, sekolah yang selalu mengutamakan integritas. Untuk tahun ini, selain saya sebagai wali kelas A5, saya di SMP Negeri 5 itu mengajar mata pelajaran IPS terpadu untuk kelas 7. Jadi untuk kelas 7 nanti kalau ada masalah mata pelajaran IPS boleh bertanya, boleh kita sering-sering tentang mata pelajaran IPS. Untuk saat ini, untuk tahun ini kita masih dalam proses belajar daring. Tapi jangan lupa kita tetap lakukan protokol kesehatan. Dan kepada orang tua siswa, kami berharap untuk selalu mendampingi dan membimbing putra putrinya di rumah. Kalau sementara belajar, jangan langsung tinggalkan. Kalau perlu kita awasi, ya Bapak Ibu, jangan sampai pertama-pertama kita awasi, kita tinggalkan. Kadang anak-anak juga karena merasa tidak diawasi, tidak belajar. Jadi sekali lagi kami sangat mengharapkan kerjasamanya. Sekian perkenalan saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya minta kepada wali kelasnya A5 ini buka dulu maskernya, buka supaya anak wali lihat. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk A5. Alhamdulillah. Pakai kagotnya wali kelasnya ya. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu wali kelas A6. Dengan ini dipersilakan. Selamat pagi.
Selamat datang di SMP Negeri 5 Makassar, sekolah yang mengutamakan integritas. Baik anak-anakku, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pak Hima Mukhtar SPD. Mengajar bidang studi prakarya dan seni budaya, sekaligus wali kelas 7A6. Asal Sengkang. Alamat Jalan Jipang Raya 1 nomor 13. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita mengadakan MPLS secara daring. Jadi nantinya dalam proses pembelajaran kita tetap belajar daring. Jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian kepada orang tua siswa, kami sangat mengharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk tetap mendampingi putra-putrinya dalam proses pembelajaran lewat daring atau online, agar putra-putri Bapak bisa terkontrol. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Bu, dulu maskernya. Nah, ini wali kelasnya. Kasih tangan. Dan selanjutnya, wali kelas A7. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ananda sekalian. Ya, selamat bergabung di SMP Negeri 5 Makassar. Ya, perkenalkan, Ibu bernama Yuliana, boleh dipanggil Ibu Yuli. Ya, sekaligus sebagai wali kelas A7 dan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, asal Ibu dari Kabupaten Pangkep, ya, menetap di sini di Jalan Salemo. Oke. Ya, ada Ananda sekalian selalu menjaga motivasi belajarnya, ya, dan selama masa pandemi ini kami sangat berharap kalian selalu mengutamakan kedisiplinan dalam belajar, ya, dan kepada orang tua siswa kami sangat mengharapkan kerjasamanya untuk bisa membantu memantau Ananda di rumah. Ya, sekian perkenalan singkat kami. Ya, selanjutnya kami. Terima kasih Ibu Yuli. Bisa dibuka maskernya Ibu Yuli. Ya, lihat ya. Yang merasa dirinya atuh, inilah wali kelasnya yang masih muda. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu wali kelas A5, A6, A7. Silakan dan saya panggil wali kelas A8, A9 dan A10. Oke, Ibu-ibu, terima kasih atas kedatangannya. Dan inilah dia di depan kaca monitor Ananda. Kita sudah bisa lihat ada 3 wali kelas ini, yaitu wali kelas A8, A9 dan A10. Tapi untuk wali kelas A8 silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya ucapkan
ucapkan selamat datang kepada anakku kalian dan selamat bergabung di SMP Negeri 5 Makassar. Baiklah, pepatah mengatakan karena tidak kenal maka tak sayang. Jadi baiklah, hari ini saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama Beranda Haji Hikmah dengan panggilan Haji Hikmah sebagai selaku guru pendidikan agama Islam dan wali kelas 7 A 8. Alamat Nusa Harapan Kutai, Blok T2, nomor 10. Untuk anak-anakku yang hebat, untuk kegiatan kali ini tetap kita laksanakan secara daring. Ya. Dan Ibu berharap anak-anakku sekalian senantiasa menjaga kesehatan, tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi. Dan kepada orang tua, saya berharap semoga Bapak dan Ibu senantiasa bersabar untuk mendampingi anak-anak kita untuk belajar di rumah. Demikianlah penyampaian saya ini. Jangan lupa tetap berdoa. Semoga corona cepat berlalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Haji, bisa dibuka itu masker dulu supaya Ananda dari 8 dia wali kelasnya, ya. Oke, selanjutnya saya persilakan wali kelas A9. Dengan ini ditutup. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Untuk anak-anakku sekalian, selamat bergabung, selamat datang di SMP Negeri 5 Makassar, sekolah yang mengutamakan integritas. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu adalah Beranda Haja Syarifah Mardian, dipanggil Ibu Syarifah. Ibu mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya untuk anak-anakku nanti yang berada di kelas A6, A7, A8, A9, dan A10. Ya. Kemudian Ibu juga sebagai wali kelas 7 A9. Alamatnya Ibu di Jalan Adipura nomor 30. Untuk saat ini, kegiatan MPLS-nya dilaksanakan secara daring dan kemungkinan juga pembelajarannya sampai bulan September, tidak salah rencananya, tetap juga akan dilaksanakan secara daring. Ya. Ibu harap meskipun kita belajar secara daring, anak-anak tetap semangat mengikuti proses pembelajaran. Kemudian kepada orang tua, kami harap, semua guru berharap, ya, Bapak Ibu tetap mendampingi anak-anak kita dalam masa pandemi ini. Dan kita berdoa semoga pandemi bisa berlalu. Demikian yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Haji. Bisa dibuka maskernya Ibu Haji. Alhamdulillah, Ananda, alhamdulillah, ya. Ya, inilah dia. Wali kelasnya. Alhamdulillah. Selanjutnya yang terakhir wali kelas A10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Ucapan selamat bergabung di UPT SMP Negeri 5 Makassar, sekolah yang mengutamakan integritas. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Haja Musriati Said, biasa dipanggil Ibu Mu. Mengajar bidang studi IPS terpadu dari kelas kelas 7 A6 sampai 7 A10 dan sebagai wali kelas A10.
asal ibu yaitu Bulukumba, alamat sementara ibu Jalan Sarapto nomor 114, Kelurahan Gutung. Untuk anak-anakku pada masa MPLS ini akan dilakukan secara daring karena kita masih dalam kondisi pandemi. Dan anak-anakku ibu harapkan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan kepada orang tua siswa untuk selalu mendampingi anaknya di dalam belajar, supaya anak-anaknya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan jangan lupa selalu berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu secara tatap muka. Sekian perkenalan saya pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Haji. Tapi bisa dibuka maskernya Bu Haji supaya Ananda dari aspek terlihat. Ini Ibu Haji. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas yang telah memperkenalkan dirinya kepada Ananda, bahwa inilah yang akan nanti mendampingi Ananda sampai ke kelas 8, setahun, kurang lebih setahun. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa materi pelajaran itu di SD dan di SMP berbeda. Kalau di SMP itu setiap mapel mata pelajaran itu satu gurunya. Kalau di SD itu kan biasanya guru kelas. Semua mapel yang diberikan, diajarkan. Kalau di SMP tidak. Ya. Oke, baiklah, selanjutnya kita dengarkan dulu atau saya perkenalkan dulu perwakilan dari BK. Dengan ini Pak Sirajudin, saya minta ke depan Pak. Sekaligus membawa materi. Ya, baiklah. Jadi depan Ananda ini adalah perwakilan dari BK. BK itu berarti bimbingan konseling, dan Bapak ini biasanya menerima curhat-curhat dari siswa. Ya. Kalau ada masalah ataukah ada yang perlu diselesaikan, ini beliau yang biasa berperan. Dan Pak Sirajudin bisa memperkenalkan diri dan sekaligus menyampaikan materi pertama dalam MPLS ini. Bisa Oke, ini waktunya hanya 10 menit. Dengan ini dipersilakan Pak. Satu. Baik, anak-anakku sekalian, saya buka masker supaya lebih jelas kelihatan, karena di samping kiri dan kanan saya jaraknya sudah jauh. Baik, anak-anakku sekalian, kita rileks saja dulu ya. Dari tadi pagi kita mendengarkan dan berkenalan dengan komponen-komponen yang ada di SMP Negeri 5 Makassar. Jadi kami mempersilahkan anak-anakku sekalian untuk rileks, silakan berdiri di tempatnya, ambil gerakan-gerakan yang bisa membuat kita nyaman. Yang haus silakan bisa minum, karena sebentar ini kita akan
masuk di dalam materi tata krama. Baik, anak-anakku sekalian, silahkan dilakukan waktu 1 menit untuk rileks. Cuma kameranya jangan dimatikan ya, supaya Bapak berbicara tidak sama dengan berbicara dengan orang buta. Supaya kita bisa saling melihat, saling menatap. Mohon kepada anak-anakku sekalian untuk bisa mengaktifkan semua kamera videonya. Oke, terima kasih banyak anak-anakku ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita saat ini, mari kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih. Baik, yang kami hormati Bapak Pimpinan Kepala SMP Negeri 5 Makassar, yang kami hormati Bapak Ibu para wakil Wakasek, mulai dari kurikulum, humas, sarana, dan kesiswaan, rekan-rekan guru yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga pada saat ini kita masih berkenan dipertemukan di ruang ini, walaupun sifatnya daring, tetapi tidak mengurangi nilai kebersamaan kita untuk melihat dan menatap bagaimana SMP Negeri 5 ke depan, hari ini dan ke depan. Baik, yang saya sangat hormati Bapak Ibu yang masih setia mendampingi putra-putrinya untuk ikut bersama-sama kami di SMP Negeri 5. Terima kasih banyak Ibu. Dan anak-anakku yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik semua, terima kasih, masih segar bugar ya bersama dengan kami semua untuk bersama-sama mendengar materi-materi yang akan diberikan oleh kami dari guru, baik guru bimbingan konseling maupun guru mata pelajaran. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, selamat datang, selamat bergabung di sekolah kita, SMP Negeri 5 Makassar, yang tentunya mungkin mengenai visi dan misi sekolah ada khusus bagian kesiswaan barangkali yang akan menyampaikan tentang visi dan misi sekolah. Kapasitas kami di sini adalah menyampaikan bagaimana tata krama yang kita gunakan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di mana anak-anakku berada. Sebelum Bapak lanjut untuk membawakan materi, kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ini pepatah dulu tetapi sangat menyentuh. Karena kita tidak bisa akrab, tidak bisa berinteraksi dengan baik kalau kalian tidak mengenali Bapak. Nama saya adalah Pak Sirajuddin. Nama bekennya adalah Pak Sira. Ya, anak-anakku sekalian yang kami cintai, kapasitas Bapak dipercayakan di sini membantu sekolah dalam hal mendampingi putra-putri di dalam memberikan bimbingan dan konseling, di mana tugas pokok daripada bimbingan konseling itu adalah memberikan atau memfasilitasi peserta didik yang kesulitan di dalam hal berinteraksi dengan temannya, di dalam hal belajar, dan segala sesuatu yang menyangkut tentang perasaan yang tidak menyenangkan di dalam diri siswa. Nah, inilah peranan guru bimbingan konseling di dalam mendampingi peserta didik di SMP Negeri 5 Makassar. Jadi itu anak-anakku sekalian yang perlu kalian tahu bahwa guru bimbingan konseling itu bukan hanya yang bermasalah secara fisik, tetapi berbicara tentang mengenai perasaan. Jadi mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman itu peranan guru bimbingan konseling ada di sini.
Baik anak-anakku sekalian, untuk materi tata krama, yang pertama yang kami sampaikan adalah tata krama itu adalah bagaimana menata moral dan bagaimana menata sikap dan perilaku kita supaya dalam berkomunikasi, di dalam berinteraksi dengan orang lain itu nyaman didengar. Semua orang yang mendengar kita baik di dalam berkomunikasi maupun di dalam berinteraksi itu semua orang merasa nyaman. Nah, inilah yang kita harapkan sehingga di dalam tata krama itu harus ada ilmunya. Makanya anak-anakku sekalian itu disuruh bersekolah bukan untuk bekerja, tetapi bagaimana pendidikan itu bisa mempengaruhi kalian semua. Termasuk di dalamnya, di dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena kalau tidak ada ilmu di dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain itu kita akan kesulitan. Baik, anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami sayangi, yang namanya tata krama adalah bagaimana mengelola bahasa kita dalam arti berkomunikasi. Jadi di dalam hal berkomunikasi, menyampaikan sesuatu, berpakaian, di jalanan, apa semua itu ada tata kramanya. Nah, kita kan hidup sekarang di musim pandemi ini. Tentunya Bapak banyak berbicara tentang bagaimana tata kramanya di dalam berinteraksi melalui online. Jadi yang pertama kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian itu adalah kalian kan sudah ada namanya grup WA yang sudah disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing dan barangkali sudah tahu kelasnya kan. Nah, yang berkomunikasi melalui WhatsApp di situ kalian harus tahu bahwa di situ bukan cuma kalian saja yang ada, di situ ada guru-gurunya yang mengajar, di situ ada wali kelas. Makanya di dalam berkomunikasi harus kalian tahu bagaimana tata kramanya. Yang pertama yang perlu kami sampaikan di dalam bertutur kata, di dalam menggunakan media sosial atau menggunakan WhatsApp, yang pertama kalian harus ingat bahwa pertama menyapa teman menggunakan assalamualaikum, selamat siang atau selamat pagi ya. Bukan hai, bukan halo, bukan bagaimana bro, bukan begitu ya. Tetapi dengan ucapan-ucapan yang santun. Assalamualaikum, baik ketemu dengan siapapun. Mau ketemu dengan ibu gurunya, mau ketemu dengan teman-temannya, mau ketemu dengan tamunya, gurunya, dan lain-lain. Pokoknya pada saat kita bertemu dengan orang lain itu wajib kita menyampaikan salam. Sehingga ada pepatah, ada slogan 3S, senyum, salam, dan sapa. Oke, baik. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan kami cintai, pertama, kalau kalian mau meminta izin, ini tata cara ya. Kalian mau meminta izin, jangan kalian yang menyampaikan kepada gurunya ya, tetapi diupayakan supaya orang tuanya yang menyampaikan permohonan izinnya. Itu kepada guru-guru yang ada di sekolah supaya bisa orang tuanya yang menyampaikan. Itu tata kramanya. Yang kedua, ketika anak-anakku sekalian menyapa gurunya, tidak boleh mengatakan memanggil namanya seperti Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, saya mau bertanya begini. Itu tidak boleh ya, tata kramanya kurang sopan didengar. Jadi harusnya panggil Bapak atau Pak ya, jangan panggil nama langsung karena itu tidak sopan, gitu ya. Kemudian ketika bertemu dengan teman-temannya, jangan sembrono mengucapkan bahasa-bahasa yang terlahir dan terdengar di lingkungan kalian seperti anjay, seperti apa dan lain-lainnya. Ini yang perlu kalian tahu di dalam menggunakan komunikasi di WhatsApp group. Baik anak-anakku sekalian, karena waktu yang membatasi kita sampai kurang lebih 2 menit lagi, sehingga saya harus mengakhiri pertemuan kita.
Karena hanya itu dulu yang baru kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian tentang tata cara berkomunikasi, nanti tata cara pergaulan, tata cara di jalanan, tata cara untuk bertanya nanti kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, jangan lupa menjaga atau mengikuti anjuran pemerintah dengan prokes ya, jaga jarak, selalu cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, dan kalau tidak ada yang penting, jangan ada yang keluar rumah ya, sebab kesehatan sangat penting bagi itu anak-anak ya. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat ke depan untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anakku sekalian. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Inilah Pak Surajudi dari BK, biasanya itu menyelesaikan masalah. Tidak ada bedanya dengan pegadaian. Oke, baiklah Ananda. Sebelum kita masuk pada materi yang kedua tentang sebagai psikolog, maka kita break dulu, dalam arti kita istirahat dulu 5 menit ya Naya, 5 menit baru kita masuk lagi ya. Jadi bisa istirahat dulu, bisa keluar dulu, nanti kita masuk lagi ya. Jangan kemana-mana ya, karena masih ada lagi Ya, yang mau minum mungkin atau mau cemilan silakan dulu ya. Bisa juga keluar dari Zoom dulu, tapi tidak usah kemana-mana. 5 menit kemudian silahkan login kembali atau masuk kembali ke Zoom meeting kita. Jadi kembali kami sampaikan bahwa saat ini kita sedang istirahat, diberikan waktu break selama 5 menit. Bisa keluar dulu, enggak apa-apa juga. Sebentar masuk kembali. Yang penting jangan tinggalkan tempatnya. Terima kasih. Ya, kita masih istirahat. Waktu istirahat kita masih ada 3 menit lagi.
just want attention. You don't want my heart. Indonesia tanah airku. Tak pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir Beta, dibuat dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air Beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku padamu rela ku beri. Di sana tempat lahir Beta, dibuat dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua. Oke, baiklah Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Untuk istirahat kita sudah hampir berakhir. Silakan siap-siap kembali untuk mengikuti materi tentang kurikulum SMPN 5 Makassar yang berkaitan langsung dengan pembelajaran kita.
video yang sementara kita lihat bersama itu adalah kumpulan foto guru-guru dari SMP 5 Makassar. Ya, kita buka kembali sortingnya yang 5 menit tadi. Jadi silakan bergabung kembali. Saya minta silakan bergabung kembali sambil menunggu temannya untuk bergabung. Kita lanjutkan. Oke, baiklah. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu aspek kurikulum yang langsung juga memberikan materi tentang kurikulum di sekolah kita ini. Jadi saya ingatkan kembali bahwa pembelajaran itu di SD dengan di SMP berbeda. Kalau di SD hanya satu gurunya, namanya guru kelas. Tapi kalau kita di SMP ada namanya guru mapel, mata pelajaran. Jadi satu guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu berbeda-beda gurunya. Jadi di dalam biasanya 12 bidang studi, 12 dua gurunya yang Ananda angkatan. Nah, saya harap Ananda ini dapat menyelesaikan. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya ini kita dengarkan dulu materi yang dibawakan oleh Wakasek 10. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu orang tua siswa yang saya hormati, anak-anakku siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Makassar yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya jugalah maka kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan MPLS ini. Ya, di mana di sini saya membawakan materi pengenalan kurikulum SMP Negeri 5 Makassar. Oke, Bapak Ibu, kembali kita bertemu lagi setelah tadi pengenalan. Sekarang saya membawakan materinya, ya. Oke, kurikulum SMP Negeri 5 Makassar. Yang pertama adalah latar belakangnya. Pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di mana tujuan tertentu itu meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan
kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik, ya, di mana saat ini ya seperti yang kita ketahui bersama sekarang ini kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ketika saat ini saja kita sesuaikan dengan situasi saat ini, ya, pembelajaran kita pembelajaran daring. Kemudian juga Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20 nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang mengamanatkan kurikulum pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan atau yang dikenal dengan SKL, standar isi, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Ya, selain itu juga kurikulum ini harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang kurikulum juga. Oke. Kurikulum tingkat satuan pendidikan itu mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi lulusan, ya, di mana kurikulum SMP Negeri 5 inilah yang merupakan acuan untuk visi dan misi mencapai visi dan misi sekolah, ya. Kurikulum SMP Negeri 5 Makassar pada tahun 2021-2022 itu berpedoman atau menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Jadi kita masih menggunakan kurikulum 2013, di mana diharapkan peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, berkarakter, dan berbudi pekerti yang luhur. Seperti yang saya katakan tadi waktu pengenalan bahwa kita di sini itu penilaiannya ada 3 ya. Jadi akhlaknya itu juga sangat diperhatikan, kami utamakan. Kemudian diharapkan siswa juga memiliki keterampilan abad 21 yang kita kenal dengan 4C. Apa itu 4C? Communication, berkomunikasi, mampu berkomunikasi. Kemudian collaboration, dapat bekerja sama. Lalu critical thinking, berpikir kritis. Dan problem solving, ya, pemecahan masalah. Kemudian creativity, berkreasi, dan innovation itu adalah inovasi. Penguasaan keterampilan 4C ini sangat penting khususnya di abad 21 di mana kita tahu sekarang dunia berkembang dengan cepat dan dinamis. Dan untuk mewujudkan keterampilan 4C ini diantaranya terintegrasi dengan PPK, ya, yaitu penguatan pendidikan karakter. Karakternya benar diperhatikan juga. Yang kedua, tujuan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya, saya langsung saja karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, jadi mungkin ada materi nanti yang saya cut, saya langkahi karena kita dibatasi oleh waktu yang hanya 10 menit. Ya, jadi saya langsung saja tujuan kurikulum di sini, tujuan pengembangan KTSP ini yang pertama mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Oke, saya lanjut saja. Jumlah guru dan siswa. Ya.
Jumlah guru di sini ada 56 orang, kemudian jumlah siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya, ya. Di kelas 9 ada 140 siswa laki-laki dan 207 siswa perempuan. Jumlah keseluruhannya ada 347. Di kelas 8 ada 125 laki-laki, perempuan 117. Jumlah keseluruhan ada 242. Kemudian di kelas 7 itu ada 137 laki-laki, perempuan ada 166. Jumlah keseluruhan 303. Dari jumlah kelas 9, 8, dan 7, laki-lakinya ada 402 orang, kemudian perempuannya ada 490 orang. Jadi secara keseluruhan siswa di SMP Negeri 5 ini ada 892 orang. Oke, selanjutnya visi, misi, tujuan pendidikan dan tujuan sekolah. Ya. Jadi visi dari SMP Negeri 5 Makassar itu adalah unggul dalam prestasi, berkarakter dan berbudidaya serta cinta lingkungan berdasarkan impact dan efek. Kemudian visinya adalah 1, unggul dalam prestasi. 2, mengembangkan sikap dan perilaku yang berkarakter. 3, menciptakan lingkungan sekolah berseri. 4, unggul dalam proses pembelajaran berdasarkan iptek dan berwawasan lingkungan. Dan yang kelima, melaksanakan pembiasaan berdasarkan iman dan takwa. Kemudian selanjutnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk pada struktur dan muatan kurikulum. Struktur kurikulum di SMP Negeri 5 merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pelajaran pada setiap sekolah menengah pertama. Kemudian kita masuk ke muatan kurikulumnya. Yang pertama, muatan nasional. Ya, struktur kurikulum SMP terdiri atas kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok A itu memuat mata pelajaran pendidikan agama, budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Kemudian kelompok B adalah seni budaya, penjaskes, dan prakarya. Barangkali ada yang bertanya, kenapa ada kelompok A dan kenapa ada kelompok B? Ya, mata pelajaran kelompok A itu adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Sedangkan mata pelajaran kelompok B yang terdiri dari seni budaya dan prakarya serta pendidikan jasmani adalah kelompok mata pelajaran yang dikembangkan oleh pusat tetapi dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga ada muatan lokal. Muatan lokal di sini adalah bahasa daerah, di mana bahasa daerah ini bisa terintegrasi pada seni budaya dan prakarya. Kemudian ada juga bimbingan konseling, ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sirak tadi. Kemudian tujuan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah secara khusus, ya masih juga saya jelaskan di sini, adalah tercapainya perkembangan peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang dimiliki
dengan mengembangkan tugas perkembangan. Selanjutnya ada juga ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler di SMP Negeri 5 yang pertama adalah menyangkut kerohanian. Ini yang biasa diadakan adalah bimbingan seni baca Al-Quran. Yang kedua ada pramuka. Ketiga PIKR, kemudian UKS dan PMR. Keempat ada olahraga. Olahraga di sini ada futsal, bulu tangkis, renang, basket, dan karate. Kemudian bimbingan IPTEK yaitu bimbingan OSN dan bimbingan English Club. Ada juga pengembangan seni. Di sini pengembangan seninya itu ada tari, vokal grup, dan nyanyi solo. Ya. Kemudian kepemimpinannya di sini ada OSIS dan ada juga paskibraka. Selanjutnya mengenai ketuntasan belajar. Ya, tuntasan belajar di sini penilaian kurikulum 2013 dapat kita lihat di sini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ya, penilaian sikap, nah ini observasi oleh guru mata pelajaran. Jadi pada saat belajar, guru mata pelajaran itu yang mengobservasi siswa yang diajarnya. Ini selama 1 semester. Kemudian ada juga penilaian sikap yang diobservasi oleh wali kelas dan guru. Sini guru BK-nya, ya, wali kelas dan guru BK. Itu selama 1 semester juga. Ya, kemudian penilaian penunjang ada yang namanya penilaian antara teman. Jadi anak-anakku harus bersikap baik juga kepada temannya, bukan hanya bersikap baik kepada guru. Ya, penilaian diri, bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Kemudian penilaian ini juga ya ada yang secara tertulis dan ada juga yang secara lisan. Nah, kalau bahasa Inggris, mata pelajaran yang kebetulan saya ampuh, itu penilaian lisannya adalah speaking, berbicara, ya, berbicara dan membaca nyari kalau bahasa Inggris, ya. Kemudian penilaian keterampilan. Nah, di penilaian keterampilan ini ada penugasan yang diberikan oleh guru. Ada juga praktek, ada juga produk, proyek, penilaian portofolio, dan ada penilaian teknik. Lanjut, kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini juga penting sekali, ya, anak-anakku harus tahu kriteria ketuntasan minimal dari semua mata pelajaran. Kriteria ketuntasan minimal ini, anak-anakku harus mendapatkan nilai ini yang minimal, ya. Dapat dilihat di sini, misalnya pendidikan agama. Ya, di kelas 7 itu kriteria ketuntasan minimalnya itu 80. Kelas 8, 82, dan di kelas 9 itu 83. Jadi anak-anakku yang ada di kelas 7 ini harus mendapatkan pendidikan agama, nilai yang diperoleh di rapor itu harus minimal 80. Ya, kalau di bawah dari 80 berarti tidak tuntas. Sekali lagi saya ulangi, anak-anakku harus mendapatkan nilai 80 untuk nilai agamanya di rapor. Kalau tidak 80 berarti tidak tuntas. Nah, keseluruhan mata pelajaran ini harus tuntas. Ya, tetapi sebelumnya tentu saja ada yang namanya remedial. Remedial itu pengulangan. Jadi diberikan pengulangan, misalnya ulangan ada yang tidak tuntas itu menghadap ke gurunya bagaimana supaya diberikan pengulangan atau yang dikenal dengan remedial. Ya, ada juga yang namanya pengayaan. Diberikan pengayaan supaya nilainya lebih bagus lagi. Jadi di sini bisa kita lihat bersama, nak, ya, kriteria ketuntasan minimum dari semua mata pelajaran. Ya, ini rata-rata 80. Rata 80 untuk kelas 7 ya. Bahasa Inggris ya 78. Karena bahasa
Inggris ini kan baru diberikan ya. Waktu SD anak-anakku belum tak semuanya ya, tak semuanya belajar bahasa Inggris. Ya, kalau yang lainnya kan semuanya sudah dipelajari, sudah belajar agama, sudah belajar bahasa Indonesia, matematika dan lain-lain. Itu di SD sudah dipelajari. Sedangkan bahasa Inggris barangkali hampir semua, 1-2 sekolah saja yang ada pelajaran bahasa Inggrisnya di sekolah waktu SD. Ya. Nah, yang lainnya ini semuanya 80 nak. Semuanya 80 untuk kriteria ketuntasan minimumnya. Jadi anak-anakku harus dapat nilai 80 supaya bisa tuntas nilainya. Kecuali bahasa Inggris boleh 78. Tapi kalau bisa jangan 78 ya. Kalau bisa minimal nilainya 80 lah. Jangan betul-betul nilainya nilai standar karena ini namanya nilai standar. Nilai 78 standar untuk nilai bahasa Inggris. Ya. Oke, kita lanjut lagi nak. Nah, sesudah tadi itu sudah tadi ini kriteria ketuntasan minimum. Selanjutnya kriteria kenaikan kelas. Ya. Jadi supaya bisa naik kelas, anak-anakku juga harus memperhatikan apa saja syarat-syaratnya atau kriterianya supaya bisa naik kelas di SMP Negeri 5 Makassar ini. Yang pertama, telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau minimum. Nah, ini kalau ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, maka anak-anakku mohon maaf tidak bisa naik ke kelas 8. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, ya tidak tuntas berarti di bawah dari kriteria ketuntasan minimal itu tadi. Kalau ada 3 mata pelajaran, berarti anak-anakku tidak bisa naik kelas. Ya. Nah, kemudian yang kedua, menyelesaikan seluruh mata pelajaran. Nah, kalau ada 1 mata pelajaran yang anak-anakku tidak ikuti, maka tidak bisa naik kelas. Ya. Nah, nanti lagi bilang ini kan pandemi Bu. Ada yang tidak ada handphonenya, ada yang tidak bagus jaringannya. Sudah saya jelaskan tadi nak, bahwa yang tidak mempunyai fasilitas handphone dan tidak bagus jaringannya, itu boleh datang ke sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, ada materi disiapkan di sekolah, ada LKPD atau lembar kerja siswa yang disediakan di sekolah. Sehingga anak-anakku bisa mengerjakan LKPD-nya lalu di-store ke gurunya. Jadi tidak ada lagi alasan tidak punya HP atau jaringan tidak bagus. Ya, boleh datang ke sekolah, kami berikan fasilitasnya. Yang ketiga, memperoleh nilai minimal baik untuk nilai sikap pada akhir atau seluruh mata pelajaran, pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran. Ya, jadi nilai sikap semuanya harus baik. Tidak boleh ada 1 mata pelajaran yang nilai sikapnya kurang. Ya, nah jadi 1 mata pelajaran pun tidak boleh ada yang nilainya kurang. Demikian pula untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka semuanya harus memiliki nilai baik. Ya. Kemudian yang keempat, kehadirannya itu maksimal 85% dari jumlah hari efektif. Nah, ini saya ingatkan kepada anak-anakku semua, meskipun kita belajar daring, ya, tetap diperhitungkan ini kehadirannya. Nah, kalau di rumah kan tidak ada lagi ini nak ya, tidak ada lagi alasan untuk tidak hadir. Hanya mengisi absen yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Isi di rumah. Jadi tidak ada lagi alasannya untuk tidak hadir. Ya, tidak ada lagi alasan macet atau apa. Karena ini kan daring. Nah, jadi harus betul-betul begitu jam pelajaran dimulai, silahkan diisi absennya dulu sebelum belajar. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Guru. Jadi siswa-siswa itu sebelum naik kelas itu dirapatkan oleh rapat pleno Dewan Guru. Jadi di situ ditetapkan
siapa siswa yang bisa naik kelas dan siapa siswa yang tidak naik kelas. Tentu saja dengan mengacu kepada kriteria kenaikan kelas itu sendiri. Ya. Oke. Ya. Itu saja Nak yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih kepada Ibu Wakasek Kurikulum yang telah memaparkan berbagai argumen dalam kurikulum di SMP Negeri 5 Makassar, yang dimana saya garis bawahi bahwa kurikulum di SMP Negeri 5 Makassar itu mengarah kepada mampu berkomunikasi, mampu bekerja sama, berpikir kritis dan inovatif. Dan intinya itu mengacu pada pendidikan karakter. Jadi yang diutamakan di sini adalah pendidikan berkarakter. Apalagi kita punya misi itu unggul dalam berprestasi, berkarakter, berbudaya serta cinta lingkungan. Ya. Dan tadi juga Ibu sudah jelaskan mengenai bahwa di sini ada esku. Coba Anda lihat di belakang Bapak ini, di belakang Ibu ini piala-piala yang diraih oleh kakak-kakak kalian. Ya, diraih oleh pramuka, diraih oleh futsal, diraih oleh bidang seni, semua yang ada di sini. Ini sudah dimuat, ya, bagian di ruangan sebelah ini piala-piala. Ya, jadi intinya ada 3 aspek itu yang dinilai, nah. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya. Dan saya harap Ananda jika sudah mengikuti pembelajaran di sekolah ini, di SMP Negeri 5 ini, saya harap Ananda betul-betul kreatif, betul-betul bersemangat, ya. Yang dulunya di SD malas-malas, setelah statusmu selaku siswa SMP, ya rajin-rajin makin nak. Ya nah, oke. Karena sekarang sudah pukul 12, tidak terasa kita sudah laksanakan selama 120 menit atau 2 jam. Dan insya Allah kita ketemu besok dengan materi yang berbeda. Jadi saya tutup saja nak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sampaikan kepada seluruh siswa baru bahwa untuk kegiatan besok itu tetap menunggu koordinasi dari wali kelas ataupun bagi siswa yang belum mendapat kelas, tunggu saja di grup besar. Nanti akan terbagi habis di situ. Semua siswa dipastikan akan masuk di kelasnya masing-masing. Cuman memang agak lambat untuk yang terakhir ada kendala teknis. Jadi besok itu ada versi MPLS live, ada juga versi daring melalui YouTube. Mungkin akan dibagikan linknya untuk materi-materi yang lain melalui link YouTube yang disediakan di web SMP 5. Intinya semua informasi ditunggu saja di grup kelasnya masing-masing atau di grup besar siswa baru. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.